Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Fauzan Sirait dengan NPM 1905170079 kelas 6B akuntansi pagi. Nah, yang saya hormati kepada Ibu dosen dari mata kuliah akuntansi pemeriksaan, Ibu Eni Zurika Lubis SEMSC. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan dan laporan audit. Laporan keuangan merupakan catatan berupa informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan kinerja dari perusahaan. Nah, dalam laporan keuangan biasanya terdiri dari yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan ekuitas, yang ketiga ada laporan posisi keuangan atau neraca, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Nah, di dalam laporan yang kedua ada laporan audit. Nah, laporan audit merupakan hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Nah, yang kedua, dalam hal penyusunan laporan audit ini harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam standar profesional akuntan publik atau biasanya disingkat dengan SPAP. Standar pelaporan audit ada 4. Yang pertama, ada laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit. Yang keempat, laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Fungsi laporan audit menurut manajemen audit BPK RI atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang berfungsi untuk mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. Nah, yang ketiga, membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait. Dan yang terakhir, memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan. Yang kedua, ada tanggung jawab auditor. Adapun berbagai tugas setiap auditor menurut The Auditing Practice Committee pada tahun 1980 adalah sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan, mengendalikan, dan mencatat setiap pekerjaannya. Yang kedua, memahami sistem akuntansi. Yang ketiga, mendapatkan bukti audit agar mampu memberikan kesimpulan yang secara rasional. Yang keempat, memastikan dan mengevaluasi pengendalian intern serta melakukan compliance test. Dan yang terakhir, meninjau ulang laporan keuangan yang relevan. Keuntungan dan batasan dalam laporan audit. Keuntungan menggunakan laporan audit, yang pertama memberikan jaminan atas laporan keuangan, yang kedua memberikan integritas manajemen pada pemegang sahamnya, yang ketiga laporan ini membantu mereka dalam mengelola anak perusahaan dengan lebih efektif lagi. Nah, dan yang terakhir membantu pemangku kepentingan untuk memahami tentang situasi keuangan dan operasional entitas. Adapun batasan dalam laporan audit, yang pertama ruang lingkup audit mungkin dibatasi oleh manajemen. Yang kedua, waktu juga menjadi kendala bagi auditor. Yang ketiga, terjadinya independensi auditor. Yang keempat, mungkin ada resiko yang tidak terdeteksi oleh auditor itu sendiri. Dan yang terakhir, kualifikasi dan kompetensi auditor. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saya berharap apabila ada khilafan saya dalam kata-kata, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.